Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Lil Rasul wal Muslimin Anshirina wa Malayhi Fadila wa Syekh Fawadil Aliyah Tawfiq Rasulullah Qawwada Lillahi wa Ayyah Falatul Kulli Untuk Kaya Al-Rahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa man ittaba'a. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum amwalakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Masyarul muslimin, mukminin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, dan juga nikmat kesehatan, sehingga pada siang hari ini Allah masih memperkenankan kita untuk hadir di rumah Allah, yaitu Masjid An-Nur, untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai wujud dalam meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita memasuki Jumat yang kedua di bulan Muharram tahun 1443 Hijriah, yaitu tepatnya kita berada pada tanggal 11 Muharram, yang mana juga kita pada bulan ini kita tepat pada bulan Agustus 2021, di mana bangsa kita telah merayakan kemerdekaannya yang ke-76. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan umur kepada kita, umur yang berkah, umur yang senantiasa diisi dengan kebaikan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan Jumat ini saya akan menyampaikan peristiwa-peristiwa yang bersejarah yang terjadi pada bulan Muharram, khususnya yang terjadi pada tanggal 10 Muharram atau yang dinamakan Asyura, dalam sebuah kitab, yaitu kitab Tanbihul Ghafilin, yang disusun oleh Al-Imam Abu Laith Sumarkandi, yang beliau wafat pada tahun 373 Hijriah, yang kalau sekarang 1443 Hijriah berarti sudah sekitar 1070 tahun yang lalu. Walaupun beliau sudah wafat 1070 tahun yang lalu, tapi namanya selalu abadi, karena Al-Imam Abu Laith Al-Sumarkandi meninggalkan sesuatu yang berharga dan bermakna, khususnya bagi kaum muslimin, melalui kitab-kitabnya. Abu Laith Al-Sumarkandi berasal dari Sumarkan, atau yang dikenal saat ini yaitu Uzbekistan. Walaupun di negara yang jauh, tetapi kitabnya menyebar ke seluruh dunia sampai di negeri Indonesia. Salah satunya yaitu kitab Tanbihul Ghafilin, yaitu peringatan bagi orang-orang yang lupa. Di sana disebutkan ada beberapa peristiwa yang terjadi pada tanggal 10 Muharram atau hari Asyura. Yang pertama yaitu diciptakannya Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah dan dimasukkan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala ketika itu. Hal ini diabadikan oleh Allah
dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu bima ta'malun. Yang artinya, wa idh qala rabbuka lil malaikati, dan ketika Allah berfirman kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, bahwasanya kami akan menciptakan di muka bumi yaitu seorang khalifah. Khalifah di sini yaitu yang akan memelihara, mengatur dan juga melaksanakan apa yang ada di dalamnya. Kemudian malaikat berkata, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Para malaikat itu berkata dengan nada seperti protes, wahai Tuhanku Allah, kenapa engkau jadikan seorang khalifah di muka bumi, seorang manusia yang senantiasa menumpahkan darahnya? Dan memang apa yang menjadikan kekhawatiran dari para malaikat itu terbukti. Sejak diciptakan Nabi Adam, dan Nabi Adam diturunkan di bumi dan memiliki putra yang bernama Qabil dan Habil. Saat itulah pertumpahan darah, pembunuhan terjadi antara Qabil dan Habil, yaitu seorang saudara yang saling membunuh, yaitu Qabil membunuh adiknya Habil lantaran dia tidak menerima adiknya mendapatkan istri yang cantik. Sampai saat sekarang ini, bahkan negara kita pun ketika mengusir para penjajah, banyak sekali nyawa yang melayang, ratusan bahkan ribuan nyawa yang ditaruhkan demi mempertahankan negara Republik Indonesia. Dan alhamdulillah, atas berkat rahmat Allah dan kasih sayang Allah, maka kemerdekaan itu pun didapatkan pada 17 Agustus tahun 1945 yang beberapa hari lalu kita rayakan. Para ulama, para syuhada, mereka wafat dengan mati syahid, dengan suatu pedoman hidup mulia atau mati dalam keadaan syahid. Iskariman aumut syahidan, hidup mulia dengan cara merdeka, tidak dijajah oleh negara-negara asing seperti Belanda, Jepang, Inggris dan lain sebagainya. Karena dengan kemerdekaan itu kita bebas dan menentukan semua apa yang dilakukan. Dan apabila tidak merdeka, maka lebih baik mati dalam keadaan syahid. Dengan pekik Allahu Akbar, para ulama berjuang dengan persatuan. Dan banyak sekali, seperti Pangeran Diponegoro sampai diasingkan. Dia seorang pahlawan yang sangat luar biasa, diasingkan ke Sulawesi, ke Makassar sampai wafat di sana. Kemudian Imam Bonjol, Kiai Mojo, Tengku Umar, Cut Nyakdin dari Aceh sampai diasingkan ke Jawa Barat, ke Sumedang saat itu. Kemudian banyak pahlawan-pahlawan dan ulama yang berjuang untuk kemerdekaan negara Republik Indonesia. Dan memang apa yang disampaikan oleh para malaikat itu terbukti. Ya Allah, kenapa Engkau ciptakan manusia yang suka menumpahkan darah, padahal kami selalu memujimu dan mengagungkanmu dan bertasbih kepadamu.
tasbihnya para malaikat dengan membaca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Suatu kalimat yang mudah dan ringan diucapkan, tetapi besar dan berat timbangannya. Maka oleh karena itu pun kita dianjurkan untuk senantiasa membaca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Demikianlah kemudian Allah menyatakan dengan firman-Nya bahwasanya kami wahai malaikat lebih tahu daripada kamu. Ini adalah hak Allah, kekuasaan Allah. Kemudian Allah ciptakan Nabi Adam. Itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Kemudian setelah itu Nabi Adam diciptakan, dimasukkan ke dalam surga. Nabi Adam pun tergoda oleh iblis, karena iblis sangat dengki kepada Nabi Adam, sehingga Nabi Adam dirayunya untuk memakan buah kuldi. Ketika itu Nabi Adam merasa berdosa dan bersalah kepada Allah, maka Nabi Adam bertobat. Dan tobat Nabi Adam itu pun diterima pada tanggal 10 Muharram atau Asyura. Dengan tobatnya yaitu yang kita kenal dalam doanya Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Fatalaqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Dan kemudian Allah berikan suatu kalimat kepada Adam, dan kalimat itu kemudian diterima oleh Allah, karena sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Dengan taubatnya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian peristiwa yang penting yang lain yaitu seperti Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh berdakwah pada kaumnya, Nabi Nuh dihina, kemudian dibenci. Bahkan akhirnya Nabi Nuh membuat perahu. Bahkan putranya sendiri Kan'an tidak mau mengikuti ajakan ayahnya. Sampai Nabi Nuh berkata pada anaknya, "Ya bunayya, irkam ma'ana wa la takun ma'al kafirin." Wahai anakku, ikutlah bersama ayah dan jangan ikut kepada orang kafir. Sebentar lagi banjir akan datang. Tetapi anaknya tidak mau, dan akhirnya banjir pun datang, dan manusia pada saat itu yang tidak beriman pada Allah ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Nuh dalam bahtera itu sampai lamanya 6 bulan diombang-ambingkan dalam badai dan banjir yang sangat besar. Dan kemudian akhirnya selama 6 bulan itu pada tanggal 10 Muharram Nabi Nuh mendarat di suatu bukit yang bernama Bukit Judi. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Kemudian peristiwa yang lain yaitu Nabi Ibrahim dilahirkan. Kemudian juga ketika Nabi Ibrahim berdakwah di Babilonia, yaitu di negeri Irak sekarang, yaitu mengajak Raja Namrud dan juga para pengikutnya. Mereka tidak beriman. Akhirnya Nabi Ibrahim menghancurkan sesembahan mereka yang berupa patung-patung. Akhirnya Nabi Ibrahim pun dibakar oleh Raja Namrud dan prajuritnya. Ketika itu Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah. Ketika api menyala-nyala, maka Allah berfirman, faqala ya naru kuni bardan salaman ala Ibrahim. Wahai api, dingin dan padamlah, selamatkanlah Ibrahim alaihissalam. Ketika itu api yang menyala-nyala begitu besar, yang Raja Namrud dan para pengikutnya sudah mengira bahwa Nabi Ibrahim sudah hangus. Nabi Ibrahim keluar dari api yang menyala-nyala tanpa sehelai rambut pun yang terbakar.
Ini adalah kekuasaan Allah, keagungan Allah yang diberikan kepada hambanya, dan itu pun terjadi pada tanggal 10 Muharram. Kemudian kejadian yang lain, yaitu ketika Nabi Musa alaihissalam dikejar-kejar oleh Raja Fir'aun, maka Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan Nabi Musa dari kejaran Raja Fir'aun. Hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala abadikan dalam surat Al-Baqarah ayat ke-50. Wa id farahna bikumul bahra fa anzaynakum al-ayat. Dan ketika Allah jadikan laut terbelah menjadi dua, maka Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan Musa dari kejaran Fir'aun dan pengikutnya. Nah, inilah keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Nabi berada di Madinah, Nabi bertanya kepada orang Madinah, sedang apa ini orang Bani Israel, orang Yahudi? Mereka sedang bergembira karena tanggal 10 Muharram, dan mereka berpuasa karena diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Maka ketika itu Rasulullah SAW memerintahkan, yang berhak menghormati Nabi Musa adalah saya, kaum muslimin. Maka ketika itu Rasulullah memerintahkan untuk puasa 10 Muharram. Bahkan dianjurkan puasa sebelumnya, yaitu Tasu'a, yaitu 9 Muharram. Namun puasa Tasu'a dan puasa 10 Muharram sudah lewat kemarin, yaitu hari Rabu dan Kamis. Kita masih diberikan kesempatan untuk puasa-puasa setelahnya, di baik Senin Kamis maupun puasa Daud maupun puasa Yaumil Bid. Karena puasa di bulan Muharram adalah puasa yang sangat dianjurkan. Bahkan kita dianjurkan untuk banyak melakukan amal soleh. Kemudian pada tanggal 10 Muharram, Nabi Yakub dikembalikan penglihatannya setelah beberapa tahun buta. Kemudian Nabi Yusuf diangkat dari sumur setelah dijatuhkan oleh saudara-saudaranya, dibuang ke sumur. Peristiwa-peristiwa itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Bahkan Allah ciptakan bumi ketika itu pertama kali pada tanggal 10 Muharram, dan Allah turunkan hujan, dan Allah turunkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, marilah di bulan Muharram ini kita banyak melakukan amal soleh. Baik kita bersedekah, mengingat Allah, berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, kita tambah sholat kita 5 waktu ditambah dengan sholat-sholat sunnah, agar kita mendapatkan keutamaan di bulan Muharram yang mulia ini, yang pahalanya sangat digandakan oleh Allah. Bahkan bulan Muharram dinamakan Syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita semuanya dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim.
Amma ba'du, ya ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala aidan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurul ladzikra wa la dzikrullahi akbar.